Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Alfiatul Jamila. Di sini saya sebagai pemateri webinar dengan tema pentingnya kesehatan dan gizi untuk anak usia dini. Mari kita simak bersama-sama. Dari saya, terima kasih sebelumnya kepada hadirin yang sudah menyempatkan hadir dan mengikuti acara webinar hari ini. Baik, langsung saja kita menuju slide yang pertama. Terdapat pengertian kesehatan dan gizi anak sangat penting. Tingkat anak usia dini adalah masa yang paling mudah untuk menerapkan gizi yang baik. Mengapa sih tingkat anak usia dini dapat dikatakan masa yang paling mudah untuk menerapkan gizi yang baik? Nah, karena pada dasarnya anak usia dini proses pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat pesat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan gizi dan kesehatan anak. Apabila anak mendapatkan gizi yang seimbang, makanan yang sehat, maka nantinya anak tumbuh menjadi anak yang berkualitas seperti itu. Nah, pada slide yang selanjutnya, di sini terdapat beberapa ciri-ciri anak sehat menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Poin pertama yaitu anak tumbuh dengan baik. Anak tumbuh dengan baik di sini bisa dilihat dari proporsional tubuhnya, berat badannya, dan tinggi badannya itu sesuai apa tidak, seperti itu. Yang kedua, tingkat perkembangannya itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak atau tidak. Yang ketiga, anak gesit, aktif, dan gembira dalam aktivitas sehari-harinya. Yang keempat, mata bersih dan bersinar. Yang kelima, nafsu makan anak itu baik. Anak suka makan bukan berarti anak setiap waktu makan, tetapi pola makan anak di sini itu teratur seperti itu. Selanjutnya, pada poin ke-6, bibir merah dan lidah tampak segar. Bibir anak ini merah dan lidahnya itu tampak segar. Karena apa? Ya karena pola makannya tadi, anak sering makan buah-buahan seperti itu. Kemudian pernafasannya itu tidak berbau. Kenapa tidak berbau? Karena anak rajin menjaga kesehatannya seperti itu dengan bergosok gigi setelah makan, sebelum makan, saat tidur, setelah bangun, dan saat mandi. Yang kedelapan, kulit dan rambutnya itu bersih. Karena apa? Karena anak membersihkan badannya melalui mandi. Dan yang terakhir, mudah beradaptasi. Anak yang sehat akan mudah beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia akan merasa percaya diri dan tidak ada rasa minder. Karena apa? Karena tubuhnya yang sehat tadi. Dan di sini terdapat ciri-ciri anak sehat dilihat dari beberapa segi. Segi yang pertama yaitu segi fisik. Fisik di sini tentunya tidak lepas dari kegiatan sehari-hari anak. Misalnya dilihat dari saat anak bermain, itu anak mampu nggak sih untuk berlari-lari. Kemudian dengan nafsu makannya baik atau tidak. Kemudian kemampuannya itu sesuai dengan tahap perkembangannya atau tidak, seperti itu. Dan segi sosialisasi. Segi sosialisasi ini tentunya berhubungan dengan kegiatan sehari-hari anak bersama orang-orang yang ada di lingkungannya, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun saat bermainnya. Segi psikis tentunya berhubungan dengan kejiwaan anak. Anak itu memiliki rasa tanggap atau peka terhadap sesuatu dengan baik atau tidak. Kemudian anak cerdas atau tidak, perkembangannya itu tadi sesuai atau tidak dengan tahapan perkembangan. Nah, di sini pada slide yang kelima terdapat pertanyaan, bagaimana pelaksanaan perilaku pemeliharaan sehat bagi anak usia dini? Ada dua pernyataan, yakni dengan membiasakan makanan yang bergizi dan seimbang. Bagaimana cara membiasakannya?
Nah, saat anak di rumah, biasakan untuk makan makanan yang bergizi. Meskipun tidak semua harus diberikan pada hari itu juga, tetapi dengan secara bertahap. Saat di sekolah, kita membawakan bekal, dikreasikan semenarik mungkin agar anak mau untuk mengkonsumsinya seperti itu. Kemudian bahaya jajan sembarangan. Kita mengawasi anak melalui bahaya jajan sembarangan. Jajanan apa sih yang dikonsumsinya saat di sekolah, saat ia berada di luar rumah seperti itu. Kita ketahui dahulu baik atau tidak untuk kesehatan dan gizinya. Jika itu dirasa baik, maka boleh dimakan, tetapi tidak sesering mungkin, tentunya yang tidak membahayakan kesehatan anak itu sendiri seperti itu. Dan di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak. Terdapat 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor langsung, dan yang kedua yaitu faktor tidak langsung. Faktor langsung ini karena apa? Karena penyakit infeksi yang dialami oleh anak, sehingga menyebabkan anak tersebut tidak bisa memakan atau mengonsumsi makanan yang seharusnya dikonsumsinya seperti itu. Yang kedua, jenis makanan. Ada anak yang tidak bisa mengkonsumsi makanan tertentu, misalnya karena alergi atau apa, karena tidak suka. Nah, seperti itu. Kemudian tidak langsungnya itu karena apa? Karena sosial ekonomi. Sosial ekonomi juga akan mempengaruhi faktor gizi anak. Tidak semua ekonomi sama rata. Oleh karena itu, setiap anak tentunya mengkonsumsi makanan yang berbeda. Di sini makanannya lengkap dengan gizi yang seimbang, dan di sini berbeda. Nah, itu juga mempengaruhi status gizi anak. Jarak kelahiran di sini juga mempengaruhi. Karena apa? Karena biasanya orang tua itu akan terfokus pada satu anak seperti itu. Kemudian pendidikan orang tua. Nah, pendidikan menengah ke bawah tentunya akan berpengaruh juga, karena mohon maaf sebelumnya, pengetahuannya itu lebih dari orang yang berpendidikan tinggi. Mereka akan mengabaikan sama saja, pokoknya anaknya diberi makan seperti itu. Kemudian sanitasi lingkungan juga berpengaruh dengan gizi anak. Apabila lingkungan tersebut mendukung untuk perkembangan gizi yang seimbang, maka anak akan mendapatkan gizi yang seimbang pula. Nah, di sini pada slide yang ke-7 terdapat makanan bergizi berdasarkan piramida makanan. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama di sini terdapat sayur-sayuran. Yang kedua terdapat yang penuh dengan karbohidrat dan protein. Kemudian di sini terdapat contoh hewani, kemudian ada buah, terus ada makanan pokok seperti itu. Nah, kita harus memperhatikannya melalui piramida makanan yang telah ada di gambar ini, agar anak-anak kita bisa memenuhi gizi seimbang. Kita melihat dari ajuan piramida makanan seperti itu tadi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang harus diketahui orang tua. Bagaimana membiasakan anak makan? Nah, tentunya kita sebagai orang tua harus bisa memberikan hal tersebut pada anak. Misalnya, saat anak malas makan, kita ajak untuk memberikan gambaran nanti kalau kita makan, tubuh kita akan sehat, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara mengajarkan anak mengkonsumsi makanan sehat? Nah, kita bicarakan lagi di sini. Kita ajak untuk memberikan makanan apa yang ia sukai. Misalnya anak suka makan sayur. Oh, iya, ini sayur loh, makanan yang sehat. Kemudian, ya, buah ini loh, makanan yang penuh akan vitamin, agar nanti bibir kita menjadi merah dan segar seperti itu. Kemudian
Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi anak yang sulit makan? Anak yang sulit makan, cara mengatasinya gimana sih? Ya itu tadi, kita kreasikan makanannya bentuk semenarik mungkin agar anak lahap makannya, seperti itu. Nah, di sini bagaimana melatih anak untuk makan? Melatih anak untuk makan di sini bisa dengan biasakan anak untuk memegang sendok sendiri, tidak disuapin seperti itu, agar nantinya dia terbiasa dengan makan sendiri. Nah, di sini terdapat pentingnya kesehatan dan gizi untuk anak usia dini. Untuk apa sih kesehatan dan gizi ini? Nah, untuk pencegahan penyakit. Apabila anak diberikan gizi yang seimbang dan makanan yang sehat, tentunya anak itu akan jarang sakit karena tubuhnya sendiri mampu untuk mengatasi hal-hal yang akan masuk dalam tubuhnya. Virus-virus itu tidak akan mau apabila tubuhnya sehat dan kuat. Badan menjadi sehat karena sering olahraga, makanan yang bergizi, dan pola kehidupan yang baik. Mengenal dan memilih makanan yang berkhasiat. Anak menjadi tahu makanan apa yang bergizi untuk dirinya dan baik dikonsumsi untuk dirinya, dan ia akan mengetahui makanan yang sehat itu apa saja, yang nantinya ia tidak akan menjadi anak yang suka jajan sembarangan seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.